Kalau Anda bayar utang itu risiko nggak? Risiko kan? Habis Anda bayar utang, kas Anda kesedot, lalu habis itu perusahaan Anda kolaps. Bisa nggak? Bisa. Jadi itu adalah sumber risiko. Jadi kalau Anda pakai FCFI, kalau ada pengurangan pokok itu akan ngurangin arus kas. Dan kalau ada pencairan pokok akan nambah arus kas. Kurang lebih kayak gitu. Nah, Anda dapat di sini, ya, Anda pakai FCFI. FCFF, FCFI. Oke, cepet aja Bapak Ibu, saya nggak akan terlalu dalam di sini, ya. Ini adalah cara perhitungannya. Nanti Anda bisa gali lebih dalam nanti lah. Oke, ini laba bersih, udah itu depresiasi, beban bunga. Nah, Anda dapat FCFF. Ini FCFF, Pak. Nah, kemudian satu lagi Anda dapat FCFI. Nah, ini net income, depresiasi, amortisasi semua. Anda dapat nanti arus kas bersih. Nah, setelah itu Anda dapat diskon faktornya. Nah, udah itu Anda dapat nilai kininya. Udah? Oke. Nah, sesudah itu kita sum, kita dapat nilai ekuitas. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nanti sama, Pak. Kalau kita pakai FCFF, sorry. Ini ya, ini udah dapat arus kasnya dulu. Ini FCFI, Pak. Oke. Udah. Udah gitu arus kas udah dapat ya. Tinggal yang berikut adalah kita prediksi apanya. Kita prediksi discount rate-nya. Nah, discount rate ini nanti menggunakan metodologi aduh ini aku lewat-lewatin aja. Aku pakai satu Excel aja. Judulnya WACC, Pak. Oke, sebentar ya. Ya, aku kasih nanti. Ini Excel basic. Nah, weighted average cost of capital. Ini ada yang nanya nggak? Bagaimana cara, oke, pertanyaan dari Pak Randy Reza. Oke, bagaimana cara menghitung valuasi perusahaan startup, misalnya Gojek, yang asetnya motor, mobil yang sebenarnya bukan miliknya, padahal hasil valuasinya puluhan, bahkan ratusan triliun. Oke, pada dasarnya valuasi ini adalah valuasi dengan menggunakan discounted cash flow. Nah, pada dasarnya gini Pak, kalau kita udah ngomong soal perusahaan startup, misalnya kayak Gojek gitu ya, itu tuh dia tuh nggak punya mobilnya, dia nggak punya motornya. Nah, jadi bukan punyanya dia. Yang dia lakukan hanyalah ngebantu pemilik motor dan mobil untuk dipertemukan dengan user, kan kurang lebih kayak gitu. Jadi nilai valuasinya itu diperoleh sebetulnya dari arus kas. Oke. Yang diperoleh gara-gara dia melakukan matching antara si pemilik motor dan mobil dengan dengan pengguna jasa. Jelas gak? Nah, pada dasarnya semua marketplace itu seperti itu. Jadi kalau yang tadi, yang kasus yang kami mempertemukan antara lembaga yang nyediain program sertifikasi atau perusahaan yang menggunakan sama penggunanya, usernya. Nah, dari situ timbul aktivitas ekonomi. Valuasinya ditentuin dari aktivitas ekonomi itu. Ada berbagai metode valuasi yang digunakan. Bisa jadi kita ngelihat itu tuh secara total ya, Gojek itu mendapat yang pemilik motor segala dapat duit berapa ya dari Gojek. Nah, itu kita bikin arus kas terkait pendapatan yang diperoleh oleh si pengguna jasanya. Itu bisa valuasi pakai begitu. Atau kadang-kadang saya mau hitung duit yang benar-benar didapat sama si Gocu itu berapa? Kan Gocu kan ngutip uang komision kan, ya nggak? Jadi setiap kali jalan dia minta 30% gitu ya nggak? Nah, otomatis kan dia ada arus kasnya, benar nggak? Dari arus kas itu timbullah valuation. Nah, itu kira-kira. Nah, jadi valuasinya bisa dihitung dengan macam-macam cara, tergantung gitu istilahnya. Nah, dari situ bisa dapat cukup gede. Pak, tapi kayaknya pendapatannya si Gocu nggak gitu gede dah, tapi kenapa valuasinya ratusan triliun? Oke, sewaktu kita melakukan valuasi, Pak. Saya balik ke sini. Ini yang ngejawab dulu ya, karena pertanyaan yang cukup menggelitik gitu istilahnya. Nah,
Jadi kalau saya masuk ke slide yang tadi nih. Ini ya. Nah, ini. Oke. Ini menggunakan asumsi bahwa valuasi itu ditentukan oleh arus kas. Kalau untuk risk management bisa, Pak. Gampang. Arus kas ini, perubahan arus kas akan pengaruh ke valuasi. Kurang lebih gitu prinsip dasarnya, akan kelihatan. Tapi kalau kita ngomong soal dunia valuasi, yang namanya valuasi itu tidak hanya ditentukan oleh arus kas, Pak. Ditentukan oleh macam-macam. Ditentukan oleh tren, bisnis cycle. Pada saat pasar lagi bagus, saham pada naik semua. Pada saat lagi jelek, saham pada rontok. Benar nggak? Lalu tergantung lagi dari variabel-variabel lain. Antara lain dengan market share, Pak. Begini loh, Pak. Startup itu ya, itu dia yang startup yang paling bagus itu yang bisa scale up, Pak. Yang bisa melakukan agregasi atas user dan apa ya, pokoknya usernya sama pemberi jasa itu ngumpul semua jadi satu, Pak. Nah, dia membentuk komunitas raksasa. Nah, itu yang dia bisa scale up sampai sedunia. Nah, itu yang paling gede. Contohnya Amazon. Makanya valuasinya Amazon puluhan kalinya valuasi GoTo, Pak. Karena dia bisa sedunia. GoTo cuman Indonesia doang. Nah, jadi Bapak Ibu otomatis, oke, dari itu yang namanya market control, Pak. Karena ya Anda mungkin pakai Tokopedia, Anda pakai Bukalapak, Anda pakai siapa lagi, Shopee, segala macam. Tapi Anda tahu nggak, ada teman Anda mungkin yang bikin, ini apa, Join Me gitu ya nggak? Apa tuh Join Me? Ah, nggak ada yang pernah pakai, bener nggak? Itulah dunia startup. Jadi ada market aggregation. Nah, market aggregation itu akan memberikan adjustment terhadap nilai ekuitas. Nah, itu ngitungnya setengah mati. Itu kira-kira. Oke, lanjut lagi ke materi ya. Jadi arus kas sudah dapat, saya kasih lihat aja tadi udah. Setelah itu Anda harus menentukan discount rate. Saya cuman sekilas kali lah ya. Saya kasih nanti Excel-nya judulnya weighted average cost of capital. Ini Excel sederhana. Oke, nah dari sini kemudian Bapak Ibu apa? Ya dari sini ini kita ambil ini bobot. Jadi istilahnya Anda harus tahu berapa komposisi permodalan Anda kurang lebih. Misalnya Anda waktu mau masuk permodalan Anda 6 triliun. Dari 6 triliun itu setengahnya adalah debt. Lalu ini mezzanine ini kayak apa ya? Kayak convertible debt gitu ya. Istilahnya pokoknya ada di antara debt sama equity. Ya ini kita nggak bahas dalam lah. Pokoknya tahu aja ini ada, Pak. Nah, bobotnya sekian. Lalu ada ekuitas, bobotnya sekian. Nah, habis itu kita harus lihat berapa cost mereka masing-masing. Maksudnya kalau Anda ngutangan, Anda bayar bunga. Cost of debt itu interest lah, tapi di-adjust dikit ya. Cost of mezzanine ada hitungannya sendiri. Lalu cost of common equity ada hitungannya sendiri. Lalu kemudian Anda tinggal bobotin, nah ini Anda dapat yang namanya cost of capital. Nah, prinsipnya gini. Kalau arus kas yang Anda pakai itu FCFF, itu kan FCFF kita mau lihat kacamata dari kacamata bank. Kita harus pakainya cost of capital. Ini angkanya. Ada hitungannya, Pak. Ini dapat dari mana, Pak? Ya, itu kalau misalnya yang apa cost of debt ini lihat dari bunganya. Cost of mezzanine itu nanti ada hitungan risk premium. Cost of equity itu nanti pakai metode namanya CAPM atau metode lain. Banyak, Pak, metodenya. Cost of common equity inilah yang kita pakai di sini. Ya 18 ya gitu. Kalau misalnya Anda ngomong soal FCFI adalah arus kas yang tersedia untuk pemegang saham. Itu nanti pakainya cost-nya sesuai dengan risikonya si pemegang saham. Kurang lebih kayak gitulah. Nah, udah. Nah, dari situ Bapak Ibu ya, Anda harus dapetin ininya, Pak. Ya. Anda hitung di sini ada satu worksheet, ini untuk ngitung cost of equity, ini cost of debt. Lalu ini Anda lihat bobotannya, kemudian Anda dapat WACC-nya. Lalu kasarnya Bapak Ibu, setiap arus kas ini Anda present value. Kalau FCFF Anda present value dengan yang namanya WACC, Pak, cost of capital. Anda dapat nanti nilainya, nilai gabungan antara kreditur sama pemegang saham. Nah, dari sini Anda bisa dapat nilai saham. Udah. Kalau FCFI, otomatis Anda pakainya nanti
imbal hasil untuk pemegang saham, namanya cost of equity. Pak, kok kayaknya susah sih? Enggak sih, sebenarnya kalau kita belajarin dengan proper gitu sebenarnya nggak susah. Oke. Nah, ini nanti kita masukin cost of equity, kita present value, kita dapetin equity valuation. Pak, kok nilainya beda, Pak? Inilah dunia valuasi, Pak. Anda pakai 100 metode yang berbeda, 10 metode yang beda. 10-10-nya akan menghasilkan return yang berbeda. Nah, nilai saham yang berbeda. That's the problem. Jadi kalau Anda mau setidaknya kalau Anda pakai DCF, Anda harus pakai dua-duanya FCFF, FCFI karena dua-duanya ada plus minusnya. Tapi intinya kalau buat kita kan kita mau tahu nilai gabungan, Pak. Ini kan kacamata kita kan terkait risiko. Ya udah yang penting kita lihat nilai gabungan ini, Pak. Lalu dari sini Anda bisa gerakin satu asumsi impact-nya seperti apa. Clear nggak Bapak Ibu? Nah dari sini kita udah dapat valuasi ya. Ini aku skip aja, ini WACC. Ini kalau pakai pembanding aku lewatin. Nah ini terminal value, ini nggak usah ya. Nah sekarang kita masuk ke yang penting Mbak. Bagaimana cara melakukan analisa risiko? Anda bisa menggunakan dua macam. Single risk sama multiple risk, Pak. Kalau single risk analysis, artinya Anda gerakan satu risk, Anda lihat satu asumsi itu kan terkait sama risiko, benar nggak? Anda tinggal gerakin aja asumsinya, cepret. Sesuai dengan risiko yang Anda lihat, bisa terjadinya seperti apa. Pak, kita harus tahu dong kira-kira berubahnya seperti apa. Yes, kurang lebih kayak gitu. Nah, tapi kemudian kita juga bisa menggunakan skenario analysis. Skenario analysis ini kita gerakan beberapa assumption sekaligus. Jadi Anda masukin ada 3 risiko misalnya Pak. Ya anggap aja ya. Risikonya apa di sini? Oh ini sorry saya tutup dulu. Ini saya udah save belum? Ya nanti saya ini lah. Nah, dari sini teman-teman, Anda lihat valuasi yang dihasilkan berapa nih pakai proyeksi saya. Ini misalnya. Habis itu nanti Anda tinggal jalanin. Ada gerakin beberapa asumsi, misalnya sales growth-nya turun, misalnya jadi berapa? Jadi 10% rata. Oh, ini jadi gini, misalnya begitu. Terus Anda naikin lagi apa di sini? Laba, beban lain-lain, Anda naikin jadi 2%. Jadi nanti pengaruh sampai ke belakang. Ini model rada ngaco sih, jadi ya namanya cuma buat ngajar. Nah, Anda lihat. Loh, ini kenapa dia naik nih valuasinya nih? Harusnya sales growth-nya turun. Nah, jadi Anda lihat nanti Bapak Ibu, dampaknya itu harusnya nurunin Anda punya valuation. Nuruninnya seberapa? Nah, itu nanti Anda bisa lihat dampaknya. Ini financial modelnya simple banget Pak, karena cuma contoh di kelas. Tapi harusnya waktu Anda menjalankan dua risiko ini misalnya, maka valuasi Anda akan ketemu Pak, dia akan turun. Nah, itu yang memang apa? Yang memang ini ya, yang memang kita harus lihat. Nah, misalnya itulah. Jadi Anda jalanin beberapa variabel, nanti dampaknya adalah penurunan harga saham. Clear Bapak Ibu? Ada yang mau nanya? Nih misalnya tadi saya udah turunin apa tuh tadi? Saya tadi udah turunin penjualan ya, saya pakai model yang ini yang lebih lengkap lah. Ya enggak? Volume penjualan saya turunin, lalu saya naikin inflasi naik misalnya. Misalnya menurut saya jadi 5,8. Nah, udah. Maka saya bisa lihat dampak gabungannya sama valuasi saya turun setengah. Nah, tentu Anda harus backtesting untuk lihat apakah penurunannya segitu nggak. Nah, ini risiko, Bos. Jelas nggak? Ada yang mau nanya di antara Bapak Ibu? Ada itu, Pak. Yes. Oh ya, sorry. Oke. Di Pak siapa ya? Pak Kurniawan tadi udah dijawab. Oh iya, Pak Kurniawan. Apakah dapat diberi contoh korelasi dari hasil IRM yang mau dikuantifikasikan terhadap hitungan valuasi sebagai metode perhitungan? Waduh, itu panjang tuh Pak. Waduh, itu udah modeling sendiri itu. Tapi yang jelas untuk di tahap awal kita tidak usah masukin korelasi dulu. Nanti kalau udah di tahap selanjutnya 2.0 baru kita ngomongin korelasi. Gitu. Dari Pak Randy, Pak. Ya, Pak Randy ya, sekuritas atau underwriter sering mengasumsikan beta 1 pada valuasi perusahaan yang belum IPO. Apakah ini bisa dibenarkan
Padahal ada metode bottom up beta untuk mencari beta perusahaan yang belum IPO. Ya, sebenarnya gini loh. Di dunia ini semua ini adalah asumsi. Jadi namanya asumsi. Aku asumsikan bahwa kamu mencintaiku, maka aku ambil action. Kan boleh gitu ya enggak? Jadi yang namanya asumsi boleh, ya enggak? Tapi masalahnya benar atau enggak itu aja. Hasilnya benar atau enggak. Masalahnya gini, Pak. Kita susah untuk bilang dia itu salah atau benar. Secara kaidah ini enggak benar. Tapi siapa tahu secara valuasi dia benar. Paham nggak? Misalnya gini, Anda misalnya jagoan jurus Cimande. Nah, ya nggak? Udah gitu Anda ketemu orang yang misalnya taekwondo. Atau misalnya ketemu orang yang jurusnya begini. Lucu banget Anda bilang, masa mau mukul orang begini gitu ya nggak? Gitu, ya harusnya begini dong ya nggak? Itu yang benar. Ya kan orangnya gampang ngomong. Dia tinggal bilang, ya udah bos gini aja. Kita berantem aja. Mana yang benar? Gerakan lo atau patokan gue? Ah itu kan gampang. Nah jadi assumption itu Pak. Nanti tinggal dibuktiin jadi benar atau kagak gitu ya nggak? Nah masalahnya metode itu secara makro itu kurang terbukti. Gitu loh. Nah oke. Nah sekarang apa yang kita lakukan? Kita menggunakan assumption Pak. Nah, jadi basically ya, metode yang paling bagus adalah gini. Kita udah asumsikan ya. Apa misalnya harga jual turun 20%, kemudian kita dapetin perubahannya 38% misalnya. Jadi setiap penjualan saya turun 20%, harga jual turun 20%, saya dapat equity saya akan turun 38%. Clear nggak Bapak Ibu? Itu yang kedua. Terakhir. Nah, saya akan share ke Anda sedikit ya, Excel. Nah, sekarang begini Pak. Bagaimana cara saya melakukan pengukuran risiko dengan menggunakan metode ini? Bapak Ibu bisa pakai yang namanya factor sensitivity. Coba ya. Mana ya? Saya kasih Anda satu Excel. Oh, 2 Excel kali. Ini aja. Nah, jadi FSD ini, ya, ini Anda menggunakan sebuah ukuran namanya duration, Mbak. Pengukuran duration ini membutuhkan Anda membuat simulasi. Jadi duration ini adalah metode cara kita menstandarisasi risiko. Jadi aku kasih lihat big picture-nya dulu. Gini loh. Nanti Bapak Ibu risiko ini kan mengakibatkan perubahan ekuitas. Let's say Bapak Ibu kalau Anda lihat harga raw materials. Kalau dia naik, dia akan nurunin harga saham, betul nggak? Nah masalahnya kenaikan harga sahamnya kan 3.000 gitu kan susah ngelihatnya. Ada cara nggak yang lebih gampang? Ada. Bapak Ibu pakai nanti namanya duration. Duration itu menggunakan kayak persentase begitu Pak. Jadi misalnya, jadi untuk itu Anda harus simulasikan misalnya raw material. Anda turunin kalau raw materials turun 1%, Anda lihat kenaikan harganya berapa. Lalu kalau harga raw material naik 1%, harganya equity Anda jadi berapa. Lalu nanti Bapak Ibu, Anda bisa hitung dengan menggunakan hitungan duration. Nanti Anda lihat, saya kasih Excel-nya buat Anda. Ya. Ini bisa digunakan untuk setiap faktor risiko. Setelah itu Bapak Ibu, ini yang terakhir. Oke. Setelah Bapak Ibu mendapatkan ini kayak ini formulanya Pak. Anda lihat aja di Excel supaya gampang. Ya, Anda bisa terapin kok. Tapi membutuhkan Anda simulasiin. Kalau atas sebuah asumsi biasanya perubahan 1%, up and down. Nanti Anda lihat dampaknya terhadap perubahan valuasi saya berapa. Itu namanya pakai duration. Oke, ini ya. Semua variabel Anda, asumsi Anda, itu Anda bisa lihat faktornya.
Lalu terakhir Bapak Ibu, Anda bisa bikin risk profile-nya. Risk profile-nya itu seperti apa di sini. Nah, ini Anda lihat. Nanti Bapak Ibu, Anda akan jumpai setiap assumption, faktor risiko itu punya duration yang berbeda-beda. Ini Pak, Anda lihat satu risiko Anda hitung, impact-nya ke valuasi Anda gimana. Oh dia 13, artinya apa? Setiap ya variabel ini berubah 1%, valuasi saya drop 13%, itu maksudnya 13. Raw material 7,5, artinya setiap dia naik 1, maka valuasi saya turun 7,5. Gitu kira-kira. Nah ini menggambarkan besaran risiko Anda. Nah Anda ambil risiko-risiko yang gede Pak, yang durasinya gede. Lalu Anda bisa lihat inilah risk profile Anda. Lalu waktu Anda mitigate, saya mau turunin. Anda bikin sebuah action yang membuat raw material saya supaya bisa ke hedge misalnya, sehingga nggak gampang naik misalnya. Maka itu akan menurunkan duration Anda. Nah, akibatnya nanti Anda bisa lihat gitu, kira-kira net impact-nya Anda kayak gimana. Oke, Bapak Ibu, ini kayaknya masih panjang lebar ya. Tapi aku mohon maaf, memang waktunya emang cuma 1